Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai guru penggerak dari SDN Dayu akan berbagi aksi nyata modul 1.4. Apa modul aksi 1.4? Nanti di sini saya akan membagikan pemahaman saya dan pengalaman saya mengenai penerapan konsep-konsep inti budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif nanti adalah budaya yang akan kita terapkan di anak-anak nantinya. Contohnya di sini konsep inti modul budaya positif nanti kita ada 7 pembelajaran, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar. Terus nanti ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol, keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Kita akan belajar ketujuh ini semuanya kita akan belajar. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Zaman dahulu, zaman kolonial Belanda, di zaman dahulu kala, rakyat anak-anak hanya diajari berhitung, menulis, membaca seadanya, dan itu semua untuk kepentingan kolonial Belanda. Maksudnya untuk kepentingan untuk PNS-nya orang Belanda. Jadi yang mengerjakan kepentingan kolonial Belanda itu diajari bagaimana cara berhitung. Selain itu tidak diajari. Tapi pendidikan paradigma baru kita di sini, pendidikan itu berpusat pada murid. Jadi murid pembelajaran berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaannya lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Jadi inilah perubahan paradigma belajar dari zaman kolonial Belanda sampai ke pendidikan paradigma baru ini. Iya, oke. Tidak ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Pasti paham. Pendidikan paradigma baru yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan kata pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhannya dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pendidikan paradigma kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila? 6 profilnya. Di sini ada beriman dan bertakwa. Jadi kita anak-anak harus beriman bertakwa kepada Tuhan. Berkebinekaan global. Jadi tidak berkebinekaan lokal saja, global. Lalu bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi semua 6 profil pelajar Pancasila ini harus kita terapkan ke anak-anak. Ini adalah target kita, rencana kita, paradigma baru kita harus ajarkan 6 profil pelajar Pancasila ini. Berikutnya kita bicara tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kita sebagai pendidik, tujuannya adalah kita untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dalam dirinya sendiri, sehingga nantinya mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya, bukan motivasi ekstrinsik dari kita. Jadi kalau bisa motivasi anaknya itu berasal dari dirinya sendiri, bukan karena kita oyok-oyok. Ini adalah disiplin positif yang kita usahakan kepada anak-anak. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Jadi disiplin yang kita terapkan ke anak, kalau kita berhasil melakukan disiplin, berarti kita bisa anak melakukan sendiri itu tanpa kita berikan hadiah, tanpa kita berikan ancaman, dan tanpa kita berikan hukuman. Kalau kita sudah melakukannya tanpa ini, berarti kita sudah melaksanakan disiplin positif itu tadi. Berikutnya kita bicara kebutuhan dasar anak-anak atau kebutuhan dasar manusia kita. Yang pertama, semuanya kebutuhannya adalah bertahan hidup. Dengan apa? Dengan makan, dengan
minum. Nah, itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Berikutnya ya. Berikutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana kita memberikan kasih sayang di kelas kita, terutama memberikan kasih sayang kepada anak-anak dan rasa diterima. Jadi mereka tidak merasa tersendirikan. Penguasaan maksudnya mereka bisa menunjukkan kemampuan mereka. Jadi, oh aku iso, ini berarti kebutuhan dasar manusia. Apalagi diakui, oh aku bisa untuk melakukan ini. Oh, cuma anak ini, oh anak ini pinter. Itu untuk pengakuan, penguasaan diri. Terus kebebasan melakukan sesuatu, kebebasan yang terkontrol aplikasinya ya. Lalu kesenangan, ya main HP termasuk kesenangan, main game, main itu berarti kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Anak-anak juga kita usahakan anak-anak bisa mendapatkan kebutuhan dasar ini dengan adanya disiplin tadi, tetap disiplinnya tetap kita ajarkan. Berikutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi, nah ada 2 jenis motivasi perilaku manusia yang tadi sudah dijelaskan, yaitu motivasi ekstrinsik dan nanti ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar. Murid melakukan disiplin karena takut dihukum atau takut untuk atau menghindari hukuman. Jadi ini disiplin karena takut dihukum dan menghindari hukuman. Ini motivasi ekstrinsik ya. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Ini adalah motivasi dari orang lain. Usahakan kita anak-anak tidak diberikan motivasi ekstrinsik ini. Kalau terpaksa ya jangan sampai. Harusnya adalah ada motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Dengan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nanti juga saya akan jelaskan tentang nilai kebajikan. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Ini motivasi intrinsik di dalam dirinya. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman itu pasti menyakitkan. Hukuman tidak membuat nyaman dalam dirinya. Hukuman memaksa kita untuk melakukan sesuatu. Hukuman murid menjadi takut. Hukuman murid menyembunyikan kesalahannya supaya tidak dihukum. Hukuman murid bisa menjadikan rendah diri, jadi menjadi takut-takut rendah diri. Penghargaan atau hadiah. Ini akibatnya kalau kita terlalu banyak memberikan penghargaan atau hadiah. Yang pertama tidak efektif karena kita harus memberikan hadiah terus. Yang kedua merusak hubungan. Sifat iri, jadi ada anak yang dapat, ada anak yang tidak dapat. Nah ini merusak hubungan antar anak. Yang ketiga mematikan kreativitas karena terpaksa karena untuk mendapatkan hadiah tidak di dalam dirinya. Yang keempat menghukum dengan sistem ranking. Makanya di kurikulum 2013 tidak ada ranking seharusnya karena itu kalau diberikan ranking akan menghukum anak-anak yang tidak mendapatkan ranking. Yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Ini akibat-akibat jika kita memberikan hukuman dan akibat jika kita memberikan hadiah atau penghargaan. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi akibatnya kita kalau memberikan identitas sukses menguatkan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus dan respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Dan yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi atau hukuman, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, jadi dirinya memegang kontrol atas dirinya sendiri. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Apa itu restitusi? Tadi sedikit saya jelaskan, tapi ini lebih beda lagi.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka berubah atas kesalahannya dan berubahnya dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi solusi permasalahannya bagaimana. Yang kedua, fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang ketiga, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan siapapun, dari temannya kita bisa dipelajari. Jangan sampai seperti itu ya nak. Itu berarti belajar dari kesalahan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Yang kelima, tawaran, bukan paksaan. Yang keenam, memperbaiki hubungan. Yang ketujuh, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Perbedaan. Nah ini perbedaan kalau anak diberikan hukuman, diberikan konsekuensi, diberikan restitusi. Hukuman contohnya, jika kasusnya murid terlambat ke sekolah. Hukuman misalkan murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit, ini hukuman. Guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut, ini juga hukuman. Murid disuruh menulis, saya tidak akan melambat lagi sebanyak 100 kali, ini juga hukuman. Nah, kalau misalkan diberikan konsekuensi, misalkan guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di dalam kelas selama jam istirahat belajar, ini konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan, ini juga konsekuensi jika melakukan tadi. Tapi kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Jadi dari awal pembelajaran kita seharusnya sudah melakukan diagnosis, itu asesmen diagnosis. Kita membuat keyakinan kelas. Ditanyakan keyakinan kelas, apakah sudah diberikan keyakinan kelas? Keyakinan kelasnya apa? Misalkan tidak datang terlambat. Kalau dia tidak melaksanakan, berarti dia tidak melaksanakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas pada dirinya, kelas dan dirinya. Kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi ada permasalahan tadi, ditanyakan, kamu tahu kesalahannya apa? Oh, saya sudah melaksanakan, saya telah melanggar keyakinan kelas Pak. Misalkan seperti itu. Bagaimana caranya kamu untuk tidak terlambat lagi? Jadi anak itu tidak dihukum langsung, tapi ditanyakan kesalahannya dan kita sebagai guru mencoba menyelesaikan permasalahan itu. Misalkan, oh Pak, tadi malam saya main HP terus. Bagaimana supaya kamu tidak main HP terus? Kita ditanyakan. Jadi menyelesaikan masalahnya. Terus guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi guru terbuka atas permasalahan siswa dan siswa juga terbuka. Dan semuanya saling menghormati dirinya serta menghormati orang lain. Ini contoh restitusi yang harus kita laksanakan. Posisi kontrol. Nah, kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Coba diresapi di dalam dirinya. Apakah kita sebagai guru itu adalah guru penghukum? Apakah kita sebagai guru kita adalah guru yang membuat rasa bersalah kepada anaknya? Jadi membuat rasa bersalah gimana? Ayo kamu, masuk kamu kayak gitu, pokoknya membuat dia rasa bersalah di dalam dirinya. Yang ketiga, apakah kita sebagai guru kita menjadi seorang teman bagi murid-murid kita? Apakah kita sebagai guru adalah sebagai pemantau? Dan apakah kita sebagai guru kita adalah sebagai manajer? Kira-kira dari kelima posisi kontrol ini, posisi mana yang terbaik yang kita laksanakan? Teman. Teman. Ada yang lain? Lihat mungkin posisi terbaik. Pemantau. Pemantau. Pak Diri? Manajer. Bu Ida? Manajer. Bu Lois? Teman. Nah, kalau menurut posisi kontrol, posisi yang terburuk dulu ya, paling buruk adalah penghukum. Di posisi kelima. Kita jangan sampai sebagai guru kita hanya sebagai penghukum. Ini paling jelek. Berikutnya yang terjelek berikutnya yang kedua terbaik adalah pembuat rasa bersalah. Kalau kita membuat rasa bersalah, anaknya menjadi rendah diri, insecure ya. Yang ketiga terburuk adalah teman.
kita jangan sampai dengan anak-anak jangan sebagai teman, tapi jangan terlalu dekat. Kita ada batas antara guru dan anak-anak, jangan terlalu menjadikan teman. Yang kedua terbaik adalah pemantau. Pemantau itu hanya melihat saja anaknya melakukan sesuatu, itu memantau. Tapi kalau manajer selain memantau, tahu manajer, kita mencoba menyelesaikan permasalahan anak tersebut. Jadi kalau misalkan anaknya terlambat, kenapa anaknya terlambat? Kenapa anaknya misalkan tidak bisa membaca? Kita mencoba sebagai manajer menyelesaikan permasalahan itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contohnya. Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum, kalau sesuai peraturan sekolah disuruh berdiri di barisan yang lain. Ini penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, misalkan mereka kata-kata, berapa kali Bapak bilang sama kamu, Bapak kecewa sama kamu, itu merasa bersalah hati anaknya. Tapi kalau teman, bilangnya gini ke anaknya, ayolah Bapak nak, buat Bapak Ibu guru bangga, kali tidak apa-apa wis berbuat salah, besok jangan bilang lagi, itu teman. Jangan sampai sini. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar. Peraturan apa yang kamu langgar dan konsekuensinya apa? Ini pemantau. Tapi kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu nak? Kira-kira bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu? Jadi anaknya ditanyakan bagaimana dia bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Dan kita kalau misalkan dimintai tanggapan atau cara, kita beritahu. Tapi kita sebagai manajer kita supaya anaknya cari tahu sendiri permasalahannya apa, cara memperbaikinya bagaimana. Nah, ini adalah sikap yang terbaik manajer. Berikutnya keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas di asesmen diagnostics. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas atau tata tertib kelas? Nah, keyakinan kelas karena anak-anak di awal keyakinan kelas anak-anak yang membuat sendiri peraturannya. Terus mereka yakin itu peraturannya baik atau tidak. Jadi misalkan apa sih yang buruk-buruk? Misalkan terlambat Pak, buruk, oke. Tidak mengerjakan tugas Pak, itu buruk ya. Jadi kalau misalkan itu kita buat positifnya, saya akan datang tepat waktu, saya akan mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Nah, keyakinan kelas. Nah, kalau seperti itu, kalau misalkan sudah dibuat keyakinan kelas, terus nanti inilah peraturan-peraturan atau keyakinan-keyakinan yang telah kita buat anak-anak, jangan sampai dilanggar ya. Makanya disebut keyakinan kelas, yakin bahwa itu adalah yang terbaik buat kelasnya. Lanjut. Nah, misalkan seperti ini. Mengapa kita memiliki aturan memakai helm pada saat naik kendaraan bermotor? Terus, mengapa kita memiliki aturan memakai sabuk pengaman pada saat naik kendaraan roda 4 atau mobil? Kenapa kita memiliki aturan? Tidak boleh seperti itu ya. Harusnya kita untuk keselamatan. Nah, itu ya. Berikutnya, proses pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, misalkan di sini berdiskusi dulu dengan anak-anak tentang peraturan kelas yang ada. Terus merumuskan tentang peraturan kelas. Setelah itu dijadikan peraturan kelas menjadi keyakinan kelas dan akhirnya menempelkan keyakinan kelas tersebut. Nah, ini keyakinan kelas sama kesepakatan kelas hampir sama. Nah, kalau bisa pakai keyakinan, jangan pakai kesepakatan. Yakin untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, yakin anak-anak keyakinan kelas itu. Oke, itu. Nah, keyakinan kelas misalkan seperti ini tanggung jawab sama kita. Harus sama dengan kesepakatan kelas, tapi kalau bisa keyakinan yakin untuk melakukan kelasnya. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya, pertama mungkin harus lebih abstrak dulu. Terus sedikit saja akan mudah diingat. Terus membuat pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas. Dibuat dengan kata positif, jadi seperti tadi tidak ada kata-kata negatif, misalkan terlambat, itu. Jadi harus positif, disiplin, dan jujur di sini tadi. Terus semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan. Nah, yang berikutnya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi?
segitiga restitusi itu adalah 3 tahapan untuk menyelesaikan permasalahan anak. Jadi kalau misalkan anak punya permasalahan, ada 3 tahapan yang kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita berikan dulu melakukan kesalahan. Oh, kamu Pak Dhani sudah melakukan kesalahan, kamu melakukan kesalahan. Stabilkan identitasnya. Setelah itu ditanyakan kesalahannya. Kamu tahu kesalahanmu apa? Terus kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Jangan ditanyakan dulu kesalahannya supaya dia tahu kesalahannya apa. Jangan ditembak kamu salah nih. Ditanyakan dulu dia sadar tidak akan kesalahannya. Terus kalau sudah ditanyakan kesalahannya, ditanyakan alasannya, terus menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi seperti apa? Apakah kelakuan itu bagus atau tidak? Seperti itu ditanyakan. Itu 3 tahapan segitiga restitusi. Nah, di sini saya punya contoh bisa segitiga restitusi.
ya. Jadi kalau ada permasalahan seperti yang saya jelaskan tadi, anak-anak jangan dimarahi. Terus apa lagi tadi? Yuk. Tanyakan juga alasannya Diberi apa. hukuman boleh. Hah? Diberikan. Cara dulu kesalahannya. Ya, tadi sesuai segitiga restitusi ya. Nah, ditanyakan dulu dia salah apa, kenapa dipanggil dulu, distabilkan identitasnya. Tanyakan dulu dia salah nggak? Oh pas dipanggil di kelas, dipanggil oleh kita, tapi dia tidak tahu kesalahannya. Jadi kita cak supaya anak dulu sadar kesalahannya apa. Setelah itu ditanyakan alasannya kenapa melakukan itu. Terus ditanyakan keyakinan kelasnya. Terus nanti biar dia sendiri yang melakukan hukuman untuk dirinya sendiri. Maksudnya untuk menyelesaikan permasalahan dia bagaimana. Ini adalah tadi seperti yang Pak saya jelaskan sebagai manajer tadi ini ya. Jadi jangan sampai lagi kita anak-anak membuat sebagai kesalahan, jangan sampai seperti itu lagi. Kita mencoba berubah lagi dari sini ya, diberikan dia positif. Jadi jangan terlalu sering marah kepada anak. Jadi anak harus tahu sendiri akan kesalahannya. Diusahakan seperti itu, kita belajar pelan-pelan. Memang sulit. Dari awal yang kita sering marah-marah, kita mencoba mengurangi marah kita. Siapa dari Itu mungkin ya, ada pertanyaan mungkin dari yang saya jelaskan. Jadi ini budaya positif. Ria sebagai manajer di dalam kelas. Di dalam kelas kita adalah bos manajer pembelajaran. Sama seperti di sebuah perusahaan, di kelas kita adalah sebuah manajer, bosnya kita menyuruh anak-anak seperti apa. Jangan sampai kita memarahi anak. Itu tadi, jangan menghukum. Menghukum itu adalah dasar sendiri. Kita harus lepas dari dasar ini. Naik, kalau bisa naiknya ke yang mana, teman atau manajer. Kalau bisa manajer malah bagus. Itu yang mungkin saya bisa jelaskan. Ada pertanyaan? Oh, tidak ada Bapak. Oke, sudah selesai. Itu saja mungkin saya berikan aksi nyata saya untuk modul 1.4 ini. Nah, ini ya modul 1.4. Nah, modul 1.4 berbagai pengalaman tentang sebuah budaya positif. Semoga Bapak Ibu paham dan bisa menerapkan ke dalam kelas-kelas kalian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.